bagi para Colombians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, perkenalkan saya Dr. Hardian Tiko yang merupakan dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Nah, Colombians, pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai waspada penyakit stroke. Oke, penyakit stroke itu sendiri sebenarnya merupakan penyakit pembuluh darah pada otak, yang pada kondisi tertentu dia akan menyebabkan gangguan klinis yang menyebabkan adanya gangguan neurologis, defisit neurologis yang kita ketahui, dapat juga berlangsung lebih dari 24 jam hingga bisa mengalami keperburukan dan juga bisa juga menyebabkan kematian, tetapi tidak terlibat dengan penyakit lain selain vaskular. Biasanya sih pada pasien-pasien yang mengalami stroke itu dia nggak mengenal usia ya. Saat ini dia tidak mengenal usia bisa terkena pada usia berapa saja. Kemudian kalau menurut data dari yang terakhir 2018 itu memang dikatakan bahwa 10 dari 1000 pasien itu bisa mengalami stroke. Penyebab utama seorang itu bisa mengalami stroke itu memang ada banyak faktor ya. Faktor resiko yang bisa terjadi itu misalnya dia ada diabetes, darah tinggi yang tidak terkontrol, kemudian dia ada kebiasaan merokok, alkohol. Itu mereka bisa mengalami gangguan di pembuluh darah dan yang nanti kemudian hari bisa mengalami gangguan yang namanya stroke. Sebenarnya kalau untuk gejala seseorang itu bisa kita katakan terkena stroke atau tidak, itu ada singkatannya namanya segera ke RS. Segera ke RS itu dia itu se-nya itu senyum miring. G itu gerakannya ada yang terasa berat atau mengalami kelemahan. Kemudian ra-nya itu bicaranya itu terkesan pelo. Kemudian dia susah untuk mengungkapkan kata-kata. Kadang-kadang juga dia mengalami gangguan untuk bicara. Seperti misalnya bahkan dia nggak bisa berkata apa-apa gitu. Ke-nya itu ada rasa kebas-kebas. Biasanya dirasakan kebas-kebas. Kemudian dirasakan biasanya setengah badan. Kemudian R itu adalah rabun. Rabun kadang-kadang memang kita harus membedakan juga antara emang dia beneran rabun, matanya yang rabun atau memang dia terkena stroke. Kemudian S-nya itu adalah sakit kepala, di mana memang sakit kepala yang dirasakan itu memang lebih hebat daripada sakit kepala biasanya yang orang rasakan, tetapi harus disertai dengan gejala defisit neurologis lainnya. Untuk penanganannya itu secara medis di rumah sakit ini biasanya kita akan melakukan penanganan pertama di rumah sakit di UGD kita. Di UGD kita biasanya akan dilakukan CT scan, kemudian untuk pemeriksaan EKG, kemudian laboratorium dan lainnya. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan terapi yang akan kita berikan biasanya itu salah satu adalah pengencer darah. Biasanya terapi ini onset diberikan terapi ini menentukan outcome-nya seperti apa. Kalau untuk perawatan yang dianjurkan untuk di rumah, biasanya yang penting pasien itu minum obat secara teratur, kemudian dia itu bisa mobilisasi, dia ya walaupun dibantu oleh keluarga, tapi dia bisa mobilisasi. Kemudian yang ketiga adalah dia harus ada jemuran juga. Kemudian makanannya itu sebenarnya yang kita harapkan tetap cukup bergizi.
Karena seorang yang sakit itu tetap butuh garam, gula, dan lemak. Cuman kadang-kadang yang dikurangin oleh keluarga, kadang-kadang garamnya yang berlebihan dikuranginnya. Jadi sebenarnya semuanya serba cukup aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk terhindar dari penyakit stroke itu, yang penting faktor resiko yang kita punya, misalnya kayak darah tinggi, ada diabetes mellitus, atau ada riwayat merokok, ya itu faktor resiko yang bisa kita koreksi. Dan maksudnya darah tingginya itu kan bisa kita kontrol sampai tensinya itu normal, stabil. Gitu juga dengan gula darah, dan juga kalau memang mempunyai kebiasaan untuk merokok atau alkohol, mungkin baiknya dihindari. Sekian informasi mengenai waspada stroke yang bisa menyerang ya Colombians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat.